Perkenalkan kami dari Politeknik Astra. Selamat sore juga Pak Tony Harli Silalahi, selaku direktur kami. Perkenalkan saya Brian. Di sini saya bersama teman saya Pak Wanda. Kami di sini sebagai tim pengajar di Politeknik Astra pengen sharing ya. Sore kali ini bersama teman-teman semua yang ada di sini mengenai Politeknik Astra. Bukan begitu Pak Wanda? Betul Mas Brian. Oke, baik, kayaknya gini, saya tertarik dengan tadi Pak Tony Harli Silalahi, ternyata kalau ngobrol pakai masker agak sulit Pak. Agak sulit, jadi saya mohon izin untuk buka masker ya. Iya, kita mesti jaga jarak Mas Brian. Baik, sudah cukup jauh ya. Iya. Pak Wanda nggak masuk di layar tapi Pak Wanda. Oh baik, nggak masuk, waduh. Sebentar. Iya. Oh, udah masuk, baik. Baik, jadi saya buka, mohon izin Pak ya semuanya, Bapak-bapak, Ibu-ibu dan teman-teman saya lain mohon izin saya buka. Mungkin secara suara pun jadi berbeda lah ya. Betul. Iya, baik. Perkenalkan kami dari Politeknik Astra, disingkat dari Poltek Astra. Oke, mungkin langsung ke slide saja Mas ya. Mengingat waktu tadi itu kayaknya tidak banyak yang diberikan ke kami ya. Nah, baik, kami dari Politeknik Astra, perlu kami sampaikan bahwasanya Politeknik Astra ini adalah satu produk pendidikan di bawah Yayasan Bina Ilmu. Yang Yayasan Bina Ilmu ini adalah salah satu anak perusahaan dari Astra Internasional. Begitu Mas Brian ya? Betul Pak. Ya, baik, langsung ke slide yang pertama. Oke, baik, di slide ini apa sih yang diperjelas ini Mas Brian ya? Ya, ini sedikit mengenai tentang Astra itu sendiri ya. Di mana Astra itu terdiri dari 7 lini bisnis ya. Yang intinya nanti Politeknik Astra sendiri memang dibuat oleh Astra ya. Didirikan oleh Astra itu supaya bisa memenuhi atau memenuhi kebutuhan dari bisnis Astra itu sendiri. Jadi semua yang ada di Politeknik Astra, baik jurusan maupun program studi yang ada nanti adalah untuk mendukung lini bisnis yang ada di Astra. Ya, yang sampai saat ini ada 7 lini bisnis utama dari Astra itu sendiri. Oke, baik, berikutnya kami pun tetap harus mensukseskan yang menjadi filosofinya dari Astra Internasional, yaitu yang pertama adalah menjadi milik yang bermanfaat bagi bangsa dan negara. Yang berikutnya adalah dapat memberikan pelayanan yang terbaik kepada pelanggan. Terus berikutnya adalah menghargai individu dan membina kerjasama. Dan terakhir adalah senantiasa berusaha untuk mencapai yang terbaik. Begitu ya. Baik, ke slide berikutnya. Oke, baik, di sini adalah kami langsung saja bahwasanya Politeknik Astra sendiri kami mempunyai visi, yaitu adalah bagaimana kami menjadi institusi pendidikan tinggi vokasi terbaik di Indonesia, ya, dan dapat menghasilkan lulusan yang berkompeten dengan standar internasional dan pengembangan teknologi terapan yang relevan dengan industri kini dan di masa yang akan datang. Begitu. Dan sistem yang ada di kami, karena kami sudah berkolaborasi dan didukung oleh banyak perusahaan di Astra Internasional, artinya pendidikan kami akan menyesuaikan dengan kondisi di industri. Kondisi di industri karena banyak didukung oleh perusahaan-perusahaan yang ada di lingkup Astra Internasional. Gitu? Ya, lanjut. Ya, ini adalah sejarah berdirinya Politeknik Astra. Oke, dari tahun kapan tuh Mas Brian ya? Tahun 1995 Pak Wanda. Kayaknya Pak Wanda sudah ada kayaknya. Baik, tahun 1995. Baik, saya sudah lahir. Saya kelahiran tahun 70-an. Ternyata saya sudah tua juga rupanya ya. Iya, tapi Politeknik Astra dari tahun 1995 dan berdiri sampai saat ini. Oke, next. Ya. Di sini saya akan sampaikan langsung saja, ada beberapa program studi yang ada di kami. Yang pertama itu adalah program studi namanya P4. P4 itu apa Mas? Ya, kalau secara toolmaker ya, atau pembuatan perkakas dan peralatan produksi. Jadi intinya di P4 ini ya singkatannya ya, atau tool making ini
teman-teman itu di situ belajar mulai dari desain ya sampai dengan pembuatan peralatan untuk produksi. Ya bisa seperti diecast ya atau die maupun castingnya. Lalu ada peralatan-peralatan yang memang digunakan untuk produksi. Itu benar-benar kita di situ drafting ya mulai dari manual sampai dengan menggunakan CAD ya. CAD, CAM kita pakai semua di sini lalu kita aplikasikan ke mesin secara real ya. Teman-teman kalau di Politeknik Astra itu satu orang bisa pegang satu mesin ya. Jadi benar-benar teman-teman di program studi P4 ini ya ibaratnya kayak mungkin pasangan sendiri ya atau pacar sendiri ya dengan mesinnya ya. Jadi setiap hari ketemu dibersihin ya, buat semuanya alat-alatnya itu ada di satu mesin yang memang satu mesin untuk satu orang. Seperti itu Pak Wanda. Ya baik, itu adalah tujuannya supaya teman-teman waktu belajar di sana itu real langsung ke alatnya. Jadi satu alat dipegang oleh satu orang. Jadi tidak seperti ada beberapa tempat yang saya lihat ada satu alat dikerjakan oleh lebih dari 3 orang. Kalau di kami tidak, satu alat satu orang. Ya tujuannya supaya lebih cepat untuk mendapatkan kompetensi. Oke, nanti saya juga akan lanjut terkait dengan kompetensi. Oke, berikutnya itu ada TPM. Ya, TPM itu teknik produksi dan manufaktur ya. Tadi di P4 itu membuat peralatannya untuk produksinya, sementara di teknik produksi dan manufaktur ini adalah lebih ke menjalankan proses produksi yang ada ya. Mulai dari persiapan sampai dengan nanti quality controlnya. Lalu di sana teman-teman juga belajar proses produksi itu apa aja sih. Mulai dari welding ya, ngelas ya, welding sampai dengan nanti ada proses cat ya. Semua yang ada di proses produksi yang ada di dalam manufaktur teman-teman belajar ya sampai menghitung take time-nya ya. Jadi satu mobil itu harus sekian detik atau setiap 1 menit satu mobil ya. Kalau motor mungkin sekarang 20 detik ya. Nah itu teman-teman belajar di situ gimana caranya supaya proses produksi yang ada itu bisa berjalan dengan lancar. Seperti itu Pak Wanda. Ya baik, berikutnya ada MI itu. Ya MI itu ya manajemen informatika ya. Dari namanya sudah jelas ya, mungkin teman-teman ini banyak diminati juga itu sistem informasi atau manajemen informatika lebih ke arah IT ya. Yang saat ini pasti sudah banyak berkembang yang ada IoT. Teman-teman yang muda-muda di sini pasti lebih tahu ya tentang udah mulai banyak masuk ke ranah IT ya. Sini pasti teman-teman udah mulai banyak yang suka ngoprek-ngoprek. Nah ini di sistem informatika ini kita ajarkan sama ya, 1 unit 1 orang. Jadi teman-teman nanti nggak gantian ya, 1 komputer atau 1 laptop untuk berdua, bertiga sama teman-temannya enggak, tapi 1 perangkat untuk 1 orang. Itu untuk supaya teman-teman benar-benar memiliki kompetensi yang dibutuhkan. Oke baik. Nah, berikutnya Mas Briani kalau tidak salah dari prodi MO ya? Ya, kebetulan saya juga alumni Politeknik Astra tahun 2014 saya lulus dan kebetulan Pak Wanda ini adalah dosen pengajar saya di prodi mesin otomotif. Ya, saya di mesin otomotif sendiri kita banyak belajar langsung real ya. Mesinnya real ya. Kalau mungkin teman-teman pernah jalan-jalan ke tempat lain atau perguruan tinggi lain, ada 1 mesin ya, 1 mesin engine dipegang 10 orang, 20 orang. Di kita enggak ya. Karena salah satu lini bisnis Astra yang terbesar juga adalah di bidang otomotif ya. Jadi kita juga banyak peralatan otomotif yang sudah ada di sana. Jadi teman-teman belajar secara teori, lalu ada benda yang kalian bisa pegang satu persatu, lalu kita langsung masuk ke unit mobilnya. Ya, jadi benar-benar kita di otomotif itu belajar real ya dari A sampai B, A sampai Z ya. Kok cuma sampai B ya? A sampai Z. A sampai Z itu kita belajar di situ ya. Termasuk sekarang teknologi otomotif itu juga luar biasa ya. Kita ngomong aja
mesin hidup dong gitu, mesinnya hidup gitu ya. Ya. Nah kita belajar di situ, kita punya perangkat-perangkat elektronik yang udah mengejar untuk teknologi-teknologi di kendaraan saat ini. Seperti itu Pak Wanda. Ya baik. Memang saat ini kan teknologi otomotif orang masih menganggap ada mobil gitu ya. Terus kalau tidak salah ada konsentrasi satu lagi ya di otomotif tuh. Oh ya betul ya, saya hampir kelupaan ya sama saudara muda. Itu ada teknik alat berat ya. Jadi teknik alat berat ini banyak bermainnya di dari namanya udah kelihatan ya, di kendaraan-kendaraan berat dan komersial ya, seperti mungkin pernah naik Transjakarta yang mobilnya Scania. Nah ya itu teman-teman di alat berat juga bermain di Scania. Lalu mungkin pernah lihat video-video di pertambangan ya, ada truk yang besar banget ya, HD warna kuning. Nah itu yang merawat itu dari teknik alat berat ya, jadi artinya di pertambangan, heavy equipment lah ya, seperti itu. Betul Mas Brian. Oke, berikutnya ada MK, itu mekatronika ya. Betul Pak Wanda. Mekatronika belajarnya apa nih Pak Wanda? Mekatronika itu lebih ke robotik ya, lebih gampangnya. Ya betul. Jadi ya teknologi yang ada di industri maupun yang ada sekarang, termasuk tadi ada juga di otomotif, banyak yang udah mulai menggunakan berbasis elektronika ya. Jadi nah di mekatronika ini teman-teman nanti belajar mulai dari elektronik sampai dengan elektrikal. Jadi benar-benar di industri ya, mungkin pernah dengar PLC gitu ya. Jadi sistem produksi yang sudah otomasi ya, itu kita belajar di mekatronik ya, mulai dari robotik tadi ya. Mungkin teman pernah lihat video di satu industri yang bekerja robot semua ya, tangan. Nah di mekatronik kita belajar gimana membuatnya, gimana memprogramnya ya. Itu seperti apa di situ kita pelajarin. Ya. Baik, yang terakhir ada TKBG. Ya, TKBG ini kebetulan masih baru ya, saudara muda juga. Teknologi konstruksi bangunan dan gedung. Ya, ini banyak bermain di bidang ya seperti namanya di konstruksi bangunan dan juga gedung. Ya, jadi teman-teman nanti belajar gimana menghitung satu konstruksi, lalu mengukur satu bidang tanah ya. Dan ini cukup peralatan yang ada di kami itu cukup canggih karena kita udah punya drone yang bisa foto dari atas, kita bisa ngelihat landscape itu posisinya seperti apa, ketinggian, kemiringan dari suatu wilayah seperti apa, dan di situ teman-teman nanti mungkin ya kalau nanti lulus lewatin jalan tol, mungkin teman-teman yang bisa jadi yang salah satu yang ada bangun di situ ya gitu. Jadi nah itu termasuk saudara muda yang memang baru menghasilkan satu lulusan ya untuk teknologi konstruksi bangunan dan gedung ini. Ya, baik. Yang di situ ada satu lagi Meister tuh apa ya Mas ya? Ya, program Meister ini sendiri ini program profesional ya. Jadi memang saat ini program internasional yang kita bekerjasama dengan Kamar Dagang dari Jerman. Ya, intinya mereka yang sudah profesional itu kita training kembali dan nanti diuji langsung dari Jerman ya. Jadi nanti ada orang Jerman datang uji dan sertifikatnya adalah sertifikat internasional. Oke, baik. Oke, next. Ya, baik. Kalau ini tuh menjelaskan tentang kurikulum di Polman Astra. Dan di sana karena kita tingkatnya di 3, jadi hanya 3 tahun perkuliahan Mas Brian ya. Betul. Ya. Oke, jadi kami itu mengambil lulusan SMU dan SMK atau LSTA dan sederajat ya. Ya, jadi teman-teman semua yang memang sudah selesai dari SMA, ya sekarang kami juga sedang membuka pendaftaran, ya silakan langsung daftar tapi online ya. Daftarnya online dan kami masih membuka untuk gelombang yang ketiga Mas Brian ya. Oke, gelombang yang ketiga yaitu gelombang yang untuk reguler. Ya karena untuk yang beasiswa sudah selesai dan akan ada lagi untuk tahun depan. Gitu, jadi di sana kita 3 tahun. Di tahun pertama itu kita lebih belajar tentang
basic dari setiap program studi. Dilanjut tahun keduanya apa tuh Mas Brian ya? Ya, di tahun kedua kita mulai masuk ke ranah manajerial atau manajemen dari setiap jurusan yang ada maupun atau masuk ke ranah ini ya. Kita melihat ada problem apa di situ yang bisa kita tangani gitu Pak. Oke, tahun ketiganya? Tahun ketiganya nanti kita ya karena kita dual sistem dengan Astra ya. Kita program vokasi, jadi kita ada magang industri ya selama 6 bulan, biasanya di semester terakhir ya, di semester 6 itu kita magang industri di industri-industrinya Astra, di mana di situ nanti kita nggak cuma magang, tapi kita dituntut untuk melakukan satu improvement ya, di mana tugas akhirnya yang teman-teman mahasiswa buat di industri-industrinya Astra itu harus real ya, nyata, bermanfaat untuk industri-industrinya Astra. Nah di situ nanti ada NQI atau Net Quality Income yang memang dihitung ya. Sebenarnya apa yang kita buat itu memberikan manfaatnya berapa sih untuk perusahaan. Itu dari situ memang menuntut kita untuk ya udah mulai terbiasa dengan kehidupan industri ya. Jadi istilahnya di tingkat terakhir itu, di tingkat 3 itu kita udah mempunyai jiwa industri ya. Jadi nah di saat magang ini itu suatu kesempatan buat teman-teman nanti ya, kalau teman-teman bergabung bersama kami ya di Politeknik Astra, itu biasanya belum lulus, belum sidang tugas akhir itu teman-teman biasanya sudah ditanya sama atasan, besok gabung sini aja ya. Ya itu tadi balik lagi seperti yang Pak Tony bilang, dari teman-teman ya berusaha belajar dan di situ teman-teman bermanfaat buat industri yang ada di situ. Nggak usah nunggu teman-teman lulus juga pasti teman-teman udah diminta untuk bergabung di situ. Ini kesempatan yang sangat luar biasa sekali menurut saya pribadi sebagai alumni juga di situ ya. Itu. Nah, kurikulum yang kita bangun di Politeknik Astra itu semuanya diracik bersama dengan industri yang ada di Astra. Jadi benar-benar apa yang kita berikan ke teman-teman mahasiswa itu benar-benar apa yang dibutuhkan oleh industri yang ada di Astra Group. Oke, baik, next berikutnya. Ya, ini adalah menjelaskan bahwasanya kami di sana didukung oleh ada 59 dosen. Dosen yang ada semua orang-orang yang kompeten, semua orang-orang dari industri. Ya, artinya memang sudah kompeten di bidangnya masing-masing. Ya, didukung dengan ada instruktur, 35 instruktur, dan ini ada student body-nya saat ini di jumlah 700-an. Ya, dari tingkat 1 sampai tingkat 3. Oke, dan total alumni sudah mencapai hampir ke 4.000 untuk saat ini. Ya. Dan berikutnya itu adalah sebaran mahasiswa kami. Sebaran dari artinya dari Sabang sampai Merauke itu ada di kami. Ya. Baik, berikutnya. Ya, baik, kalau di sini mengingat waktu juga ternyata sudah ditunjukkan katanya sudah habis, saya ingin menyampaikan bahwasanya kadang jadi pertanyaan, siapa yang didapat kalau saya kuliah ya? Kan gitu ya. Ya, perlu saya sampaikan bahwasanya di kuliah itu nanti akan diakhiri dengan mendapatkan satu ijazah namanya ya. Ya, ijazah itu yang membuktikan bahwasanya kita pernah melakukan satu pembelajaran, atau katanya Mas Dadim bahwasanya ijazah itu adalah aku sudah pernah belajar apa gitu. Tapi kami di Politeknik Astra ada satu lagi yang menjadi bekal untuk mahasiswa kami, itu adalah setiap mahasiswa kami dibekali dengan satu pendamping ijazah namanya sertifikat. Sertifikat itu adalah satu pengakuan bahwasanya kita punya kompetensi. Ya, katanya Mas Dadim, sertifikat itu adalah aku sudah mampu apa. Gitu. Nah, kami di sana hampir setiap program studi ya diakhiri kami selalu punya ada sertifikasi. Ya, beberapa sertifikasi yang bekerja sama kalau di Indonesia itu ada dari BNSP, ya BNSP. Terus tadi juga yang disampaikan sama Mas Brian itu ada yang untuk tingkat internasionalnya, untuk otomotif itu ada DEHK, yaitu kerjasama Indonesia dengan Jerman. Oke, dan kalau untuk yang standar
di Indonesianya sendiri untuk satu contoh di otomotif itu ada dikeluarkan oleh dari Kementerian Pendidikan itu adalah LSK, Lembaga Sertifikasi Kompetensi ya yang mengakui bahwasanya kita punya satu kompetensi. Begitupun dengan jurusan lain. Ya diharapkan memang semua lulusan dari Politeknik Astra selain ijazah yang mereka pegang ada satu pendamping lagi adalah sertifikat kompetensi. Artinya mereka yang lulus dari Polman, orang-orang yang benar-benar siap bekerja. Begitu. Ya, next berikutnya. Oke, lanjut saja. Oke, lanjut. Ini adalah beberapa prestasi dari mahasiswa kami yang tadi sudah disampaikan sama Pak Tony Harley Silalahi bahwasanya kami sudah sampai ke World Skill tingkat internasional, tingkat dunia. Oke, ada perwakilan dari Politeknik Astra. Oke, mungkin sampai di sini saja. Terima kasih semuanya. Ya, terima kasih atas waktunya untuk teman-teman semua dan kami tunggu di Politeknik Astra. Ya, terima kasih, selamat sore.